Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Kartika Putri, kelas A1 semester 5 dengan NIM 41033402191036. Video ini dibuat bertujuan untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, fokus utama MSDM adalah memberikan kontribusi atas suksesnya perusahaan. Agar produktivitas perusahaan berjalan lancar, diperlukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dengan prinsip the right man in the right place. Lalu unsur MSDM adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen atau manajemen science yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Lalu yang kedua pengorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang komunikasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Lalu yang ketiga penyusunan staf, misalnya menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, lalu mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Lalu yang keempat, kepemimpinan. Contohnya mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan motivasi bawahan. Lalu yang kelima, pengendalian. Misalnya menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini. Lalu melakukan koreksi jika dibutuhkan. Sesuai dengan fungsi MSDM dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan arena sebagian atau seluruh tugas SDM. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, misalnya menentukan pekerjaan setiap karyawan. Lalu, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Lalu yang ketiga, memilih calon karyawan, misalnya lewat wawancara. Lalu, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru, misalnya training. Lalu, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya, memberikan insentif dan keuntungan, misalnya bila karyawan bekerja di divisi pemasaran dan seorang karyawan bisa memasarkan produk dari melebihi target yang ditentukan perusahaan. Lalu, berkomunikasi. Misalnya mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan contoh sikap disiplin, dan membangun komitmen karyawan. Lalu beberapa teknik forecasting yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan berkaitan dengan penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Pertama, teknik Delphi. Teknik ini menggunakan keahlian sekelompok orang
Misalnya biasanya manajer, para perencana di Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan dari pendapat-pendapat sekelompok orang tersebut kepada para ahli. Teknik ini membutuhkan fasilitator untuk mengumpulkan dan menyusun opini ahli tertulis tentang perakiraan tenaga kerja. Setelah jawaban diterima, ringkasan informasi dikembangkan dan didistribusikan kepada para ahli, yang kemudian diminta untuk menyerahkan perakiraan yang direvisi. Lalu yang kedua, ekstrapolasi. Teknik ekstrapolasi ini mendasarkan diri pada tingkat perubahan atau kecenderungan pada masa lalu untuk membuat proyeksi di masa yang akan datang. Penggunaan teknik ekstrapolasi berangkat dari pemikiran bahwa kehidupan organisasi merupakan suatu yang berulang atau kontinu. Asumsi teknik ini adalah penyebab permintaan sama dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada indeksasi. Indeksasi adalah teknik estimasi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. Teknik indeksasi berangkat dari asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja, baik yang bersifat eksternal maupun internal, berada pada kondisi konstan. Sebagaimana halnya dengan teknik ekstrapolasi, teknik ini juga hanya berguna untuk perencanaan jangka panjang. Lalu yang terakhir ada analisis statistik. Berbeda dengan teknik ekstrapolasi dan teknik indeksasi, teknik ini digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Teknik ini lebih rumit dari indeksasi maupun ekstrapolasi, namun hasilnya lebih akurat untuk jangka panjang karena teknik ini mempertimbangkan perubahan bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Analisis statistik yang dikenal umum adalah regresi dan kolerasi. Analisis regresi statistik membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara berbagai faktor. Analisis pekerjaan sangat penting dalam proses manajemen SDM. Analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam analisis pekerjaan, terdapat langkah utama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Misalnya, penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Misal contohnya, karyawan tersebut menjabat sebagai sekretaris. Tugasnya itu, sekretaris harus selalu mengagendakan apa saja jadwal dari atasan. Lalu perilakunya sebagai sekretaris harus sopan. Lalu kegiatan sebagai sekretaris misalnya mengikuti rapat bersama atasan. Pekerjaan dalam organisasi perlu dianalisis terlebih dahulu agar dapat dikerjakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Dengan analisis pekerjaan, maka kita memperoleh informasi tentang uraian pekerjaan, uraian jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan pada perusahaan tersebut. Misalnya, penetapan pengetahuan atau knowledge, lalu kemampuan atau abilities, lalu kecakapan atau skills, dan beberapa karakteristik lainnya atau faktor-faktor kepribadian, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Lalu yang ketiga, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan.
Maksud melaksanakan analisis pekerjaan seharusnya dinyatakan secara eksplisit dan terikat dengan keseluruhan strategi perusahaan dalam kaitannya dengan kemungkinan atau peluang keberhasilan analisis pekerjaan. Lalu yang keempat, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Para karyawan seharusnya sejak awal diberitahu siapa yang akan melaksanakan analisis pekerjaan, lalu mengapa analisis pekerjaan dibutuhkan, kepada siapa jika mereka ada pertanyaan, atau kapan jadwal waktunya, dan apa peran mereka dalam analisis pekerjaan. Manajer harus menjelaskan kepada karyawan bagaimana, misalnya jika karyawan ada pertanyaan, manajer menjelaskan kepada siapa mereka harus bertanya. Lalu yang kelima, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Misalnya, manajer harus memutuskan metode atau kombinasi mana yang akan digunakan dan bagaimana mengumpulkan informasi. Setelah ditentukan, maka manajer harus meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan adalah lengkap. Lalu yang keenam, memproses informasi analisis pekerjaan. Setelah informasi analisis pekerjaan telah dikumpulkan, maka penting untuk menempatkannya pada format yang bermanfaat untuk manajer dan departemen sumber daya manusia. Salah satu caranya adalah dengan membuat format khusus yang dengannya ada hasil analisis pekerjaan yang dapat dilihat. Menurut saya tidak, karena untuk melihat apakah pekerja bagus atau tidak, dilihat dari desain pekerjaan yang terperinci. Jika perusahaan tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang tidak terperinci, akan menyebabkan niat karyawan untuk keluar atau sering tidak hadir karena menganggap bahwa pekerjaan tersebut tidak jelas. Karena kepuasan kerja pun sangat penting bagi perusahaan. Desain pekerjaan yang baik sesuai, lalu kepuasan kerja yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, dapat juga menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun, jika sebaliknya, jika tingkat produktivitas kerja menurun, maka menghambat perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Lalu, menurut Irawan, desain pekerjaan adalah struktur pekerjaan yang disusun sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan cara yang efisien dan efektif. Karena jika banyak karyawan yang keluar dari perusahaan, misalnya pensiun atau resign atau dengan alasan lainnya, itu akan merugikan perusahaan. Maka perusahaan akan mencari lowongan pekerjaan lagi. Dengan mencari lowongan pekerjaan akan mengeluarkan dana perusahaan. Misalnya membuat iklan di koran atau di media sosial itu harus membutuhkan dana misalnya. Jadi kepuasan kerja karyawan akan sangat penting bagi perusahaan. Analisis jabatan merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen dan seleksi. Lalu ada beberapa langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, misalnya karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain yang menyebabkan posisi tersebut kosong, atau misalnya mengajukan permintaan pengunduran diri atau adanya PHK. Jadi perusahaan tidak harus banyak membuang dana perusahaan untuk mencari pelamar, menggaji, dan untuk dana lainnya. Lalu yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan.
Untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan yang harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin, agar dalam penerapannya tidak ditemui berbagai kerancuan yang mengganggu proses selanjutnya. Karena perusahaan akan sangat senang jika semakin banyak pelamar, karena perusahaan akan semakin banyak pilihan untuk memilih karyawan yang terbaik. Lalu selanjutnya menentukan sumber kandidat yang tepat. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru terdiri dari dua. Yang pertama yaitu metode tertutup, yaitu perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua, metode terbuka. Metode terbuka adalah perekrutan diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa, cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Karena yang sudah disebutkan, perusahaan akan senang jika banyak sekali pelamar yang mendaftar untuk lowongan pekerjaan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Jadi setelah kita memutuskan memakai metode apa, terbuka atau tertutup, selanjutnya kita akan memanggil calon pekerja dari lamaran-lamaran tersebut untuk ke tahap misalnya wawancara. Lalu yang selanjutnya adalah menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika pertama, pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Lalu yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Setelah menyaring calon karyawan, selanjutnya adalah membuat penawaran kerja, misalnya kontrak kerja. Kegiatan pada tahap ini adalah mempersiapkan perjanjian kerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk mengantisipasi jika kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Dan proses yang terakhir adalah mulai bekerja. Setelah kandidat menerima penawaran kerja, sehingga pada saat yang bersangkutan sudah menjadi pegawai, maka masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Bangun bahwa langkah-langkah seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima lamaran kerja, lalu seleksi surat-surat lamaran. Yang ketiga, pengisian belangko lamaran. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Misalnya wawancara pendahuluan, tes psikologi, pemeriksaan referensi. Wawancara tidak terstruktur atau tidak terarah adalah wawancara yang dilakukan di mana pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara tidak memiliki pedoman yang diformalisasikan. Dengan kata lain, pertanyaan yang diberikan mengikuti apa yang saat itu muncul dalam benak pewawancara. Lalu, reliabilitas proses wawancara kurang karena masing-masing pelamar ditanyai dengan serangkaian pertanyaan yang berbeda. Jadi, pertanyaannya tidak akan sama. Misalnya,
wawancara menanyai hal ini dan akan menanyai hal lain kepada pelamar yang lain. Dan menurut saya, untuk jenis pekerjaan, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara misalnya saat kita daftar kuliah, saat menjadi mahasiswa baru, atau wawancara masuk organisasi tertentu. Lalu pekerjaan sebagai narasumber atau seminar, karena pertanyaannya sangat terbuka dan bervariasi. Pertanyaannya pun tidak bisa diprediksi karena tidak tahu pewawancara akan menanyakan pertanyaan apa saja dan wawancara tersebut sangat fleksibel. Pengumpulan datanya pun bisa didapat lebih banyak dan mendalam dengan validasi pertanyaan bisa ditambah. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Misalnya sebagai contoh pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Peningkatan kinerja karyawan dapat terwujud dengan pemberian kompensasi dan sikap kerja yang maksimal, serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kinerja. Keberhasilan dalam menentukan kompensasi yang layak akan menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam bekerja, yang secara langsung akan berkaitan dengan efektivitas tujuan pegawai dan efisiensi anggaran organisasi, serta akan menunjukkan bagaimana keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Kompensasi yang memadai akan mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh pegawai. Ketika kompensasi tidak sesuai dengan harapan para pegawai, maka yang terjadi adalah penolakan secara halus sampai dengan penolakan secara keras melalui demonstrasi. Besarnya kompensasi bagi mereka mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.